Pak Gembala, Herunya ada tidak? Ternyata dia hadir. Saya panggil maju ke depan. Orang kaget berani. Saya ini anak pertama dari 7 saudara. Ayah kami tak tahu ada di mana. Setelah ayah tidak ada, ibu nggak sanggup ngurus kami. Lalu kami dipencar-pencar. Terus adik-adik di mana? Nggak tahu. Loh, ibumu di mana? Nggak tahu. Jadi gereja ini adopsi anak. Nah, hari-hari ini gereja sedang uruskan semua surat-suratnya karena nggak ada. KTP nggak ada, akta lahir nggak ada, semuanya tidak. Waktu saya panggil maju ke depan, dia cerita. Saya lihat berapa orang menangis. Itu sedih betul ini. 7 anak dipencar-pencar. Saya bilang kepada gembalanya, kita harus cari di mana yang benar. Ini masalahnya ada di mana. Selesai kebaktian, ini ada bapak-bapak yang berisai. Pak Daniel, saya menemukan anak itu. Oh ya? Ketemu di mana? Kuli Panggul, tau kata teman-teman, di pasar. Nah, saya melihat anak ini, kok kasihan betul. Saya dekati, loh kamu asal mana? Nggak tahu. Loh, di mana orang tahu? Nggak tahu. Loh. Nah, jadi gereja itu punya tempat untuk orang tinggal, baik orang tua yang jompo, baik anak-anak yang nggak terurus. Dibawa ke gereja itu luar biasa. Nah, terus saya pesan, Pak, tolong carikan 6 ini di mana. Saya nggak punya papa mama, 7 terpencar-pencar. Kalau jam itu masalah, saya cuma nggak tahu ibunya di mana. Berdoa pasti Tuhan bantu. Dan pasti nanti ya contoh itu multiplikasi. Ternyata di hidup ini ada banyak kamu yang kita harus cari. Setuju sama kamu? Karena itu orang-orang kaya yang sudah diberkati Tuhan anak harus apa? Jangan stop untuk berjuang. Masih ada banyak kamu di luar kita yang kita harus cari di mana mereka. Amin. Banyak sekali. Maka itu multiplikasi mutlak terjadi. Itu perintah Tuhan Yesus memuridkan orang. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan segala bangsa itu muridkan. Sampai di sini saya tidak tahu muncul apa di benak saudara. Tapi kalau saudara muncul kalimat ini di benak saudara, kalau begitu mulai hari ini aku akan rajin cari duit. Bukan untuk beli mas kiloan, alas. Aku mulai dengan rajin cari duit untuk mencari kamu itu dengan duitku. Yang lain kok nggak amin. Susah bener multiplikasi. Amin. Terus jangan berhenti. Kata Mencon, Otto dengan Matius meninggalnya kapan? Desember ya? Ya harus Desember tahun lalu. 2 tahun lalu. Desember 2015 ya. Kami mengalami duka cita. Betul ya Ojek? Matius itu Desember. Ini 17, 16 orang. Nah ya, Desember 15 ya ke Januari. 2 anak kami yang kami asuh dari TK meninggal. 2 kena penyakit paru-paru. Yang satu itu orang hebat, baru pulang dari Amerika. Jadi undang ke Amerika. Ini anak sejak masih SD, kotak politiknya tajam sekali. Jadi waktu SMP dia adalah anak Papua dari pedalaman pertama yang buat blog. Itu blognya blog sampai di seluruh dunia. Nah, itu dia dipanggil ke Amerika. Waktu dia meninggal, yang kami kaget, karangan bunga gede dari duta besar Amerika Serikat di Indonesia. Hebat juga ini. Nggak sampai 2 minggu, satu lagi meninggal karena TBC. Itu penyakit yang paling tinggi. Kami sedih. Ini anak-anak yang kita harapkan menjadi pemimpin di Papua. Karena Anda nggak bisa ngerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi itu kesedihan. Begitu waktu dengan Oce yang bisa lulus sampai selesai.
Karena memang dari bayi sudah nggak sehat karena dalam kandungan gizi kurang, obat-obatan tidak ada di pedalaman ini. Nah, ini yang ada. Jadi kami sedih sempat mendengar dalam jarak berapa hari minggu saja 2 orang meninggal. Ini orang-orang ini. Bahkan yang satu dari Amerika ini namanya yang pernah ke Amerika, Otto Pogba, ya. Itu gubernur Papua. Sampai respeknya luar biasa. Anak-anak ini hebat. Saudara, ada kegagalan dalam multiplikasi kami, tapi kami akan terus berjuang. Siap untuk itu? Saya akan akhiri dengan konsep buah itu tadi ya. Kembali ke ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, bekerja untuk berbuah. Roh Kudus mengajar saya hal yang sederhana sekali tentang konsep buah ini. Ayo kita belajar. Ternyata tidak ada pohon jenis buah apa saja. Dengar baik-baik. Tidak ada pohon buah jenis buah apa saja yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Lo pernah mikir gak sih? Lo ini serius lo, pernah mikir tidak? Ngerti maksud saya? Saya juga pertama kali kaget waktu dikasih pikiran itu. Betul juga. Coba kalau pohon buah itu rakus kayak manusia, perlu nggak berbuah terus? Paling nggak pernah rasakan buahnya. Jadi sama. Sebagai orang normal perlu nggak sih? Loh, saya tanya kok dia. Enggak, ngapain? Ketika Roh Kudus menolong saya untuk mengerti, saya menangis. Maaf. Ini salah satu penyebab kenapa kami bisa buat sekolah gratis. Karena buah dalam hidup kami nggak perlu merasakan. Nah, masa saya tinggal sekolah terus saya sekolah sendiri nggak lucu. Belum ngerti nggak maksudnya? Biar orang lain sekolah. Kapan buah terakhir saudara dinikmati orang lain? Ngerti pertanyaan? Ini yang luar biasa logikanya. Kalau pohon buah itu nggak pernah tahu rasa buahnya sendiri, ya stop berbuah dong, ngapain capek-capek? Iya atau tidak? Jawab. Nah, untung nggak ada pohon buah kayak kita. Nggak akan ada buah di dunia kalau model begitu semua. Nomor 2, kalau ada pohon buah pasti ada bijinya, dan kalau ada biji pasti multiplikasi. Terus. Nomor 3, pohon buah kalau berbuah perlu pasang iklan nggak? Dan jawab, berarti pertanyaannya perlu pasang iklan tidak? Maksudnya apa ini? Orang datang sendiri. Ini yang saya katakan dari awal. Ditanamnya di dalam bait Yahweh, bertumbuhnya di halaman, supaya orang lihat, orang noleh. Di mana ada pohon buah luar biasa, bahkan sering kali kita yang punya pohon buah itu selalu keduluan tetangga ngambil. Ngerti tak maksud saya? Kita mau sayang tunggu dulu masa pohon, habis juga. Tapi hebat, pohon itu gak pernah tersinggung, dia tetap berbuah. Amin. Ada pohon tersinggung kayak kita? Kalau ada pohon tersinggung gak ada buah di dunia ini. Gak pernah tersinggung pohon itu. Ayo kita berbuah multiplikasi. Amin. Inilah kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Siap hidup. Kalau hidup harus berbuah, multiplikasi, membela diri. Terus begitu. Ayo mulai hari ini semuanya. Ada perjuangan di bagaimana ya? Ada perjuangan di sana. Ayat terakhir. Kalau kita renungkan dan tanya hidup dan temukan siapa kamu untuk hidup kita di usia sekarang. Dan jangan lupa yang sudah tua pun tetap berbuah, karena kita pohon yang ditanam oleh Tuhan, dan pohon itu luar biasa. Kita buka Filipi ayat yang keempat. Salah satu sikap dari pohon buah itu,
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah kapan? Nah, artinya ayo senantiasa. Artinya terus setiap saat ya.